atas top speed. Ya. Diameter lubang klep in 87% dari diameter klep, lebih kurang 21 mili. Klep in 24 mili kepunyaan Karisma udah dipotong. Klep exhaust standar ukuran 20. Ukuran roller atau bearing 17 mili. Camshaft aftermarket, kata penjualnya lift 6,4. Nanti kita cek dengan dial. Apabila buka tutup klep in dan exhaust tidak sesuai dengan karakter mesin yang kita inginkan, kita sediakan gear temeng geser atau adjustable. Rocker arm tidak bertabrakan dengan retainer klep. Jadi untuk mengcustom payung klep atau memotong patang payung klep ini harus presisi. Setelan klep in dan X saya buat 0,05. Dari gear temeng udah kelihatan di langkah overlap. Jarak bibir klep exhaust dan in 1,90. Nggak bakalan bertabrakan dikarenakan per exhaust udah diganjal dengan ring. Saya jamin. Mantap. Terlebih dahulu kita cari posisi top piston 26. Kita balik. Yap, sama 26. Klep in membuka 1 derajat sesudah titik mati atas. Kita hitung langsung lift 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lift klep in 7,37.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Clap in menutup di angka 54 derajat sesudah titik mati bawah. Jadi kalau angka menutupnya di atas 50 untuk kompresi statis 9,3, ini kompresi dinamisnya nggak bagus, nggak padat. Jadi buka tutup klep perlu digeser. Jadi target kita cukup di close. Kita usahakan klep menutup di angkatan 1 mili di bawah 50 derajat supaya kompresi dinamisnya bertambah. Jadi seluruh buka tutup klep sudah pasti bergeser. Jadi kita pakai gear temeng adjustable, bisa digeser angka in open. Angkatan 1 mili berada di 8 derajat sebelum titik mati atas. derajat. Kemudian kita cari in close. 7, 6, 5, 4, 2, 1. Clap in menutup di angka 43 derajat sesudah titik mati bawah. Nah, jadi dari sini kelihatan clap in lebih cepat menutup, bergeser di 3 derajat. Clap in benar-benar menutup dengan sempurna berada di 80 derajat sesudah titik mati bawah. Nah, ini kenaikan kompresi dinamis ini udah sangat lumayan dari yang semula. Walaupun kompresi statisnya 9,3, ini mantap lah buat harian. Bisa saya perlihatkan overlap in. Nah, piston sudah berada di atas. Ini TMA. Satu 1,5 mili. Untuk durasi in 231, LSA 107,5, X open 61 derajat sebelum TMB. Nah, untuk X open ini bukaannya lebih cepat. Jadi gas buang akan terbuang lebih cepat. Untuk close 5 derajat sebelum TMA, lift 7,54, overlap 0,79, durasi 246, LSA 118. Kalau untuk total durasi 238,5, total LSA 112,75. Jadi LSA lebar. LSA yang lebar itu cocok untuk putaran bawah menengah, untuk tanjakan atau bawa beban. Nah, ini idealnya rumus clap. Clap in saya buat menjadi 24, standarnya 23 dikali 30% sama dengan 7,2.
Kalau tadi 7,36 masih oke. Yang agak melencengnya klep exhaust. Ini klep exhaustnya supaya cocok dengan lift. Klep exhaust ini ukuran 21. 20 kali 35% sama dengan 7 mili. Sebenarnya bagusnya 30%. Tapi nggak apa-apa lah. Kita coba dulu. Kalau tenaga yang dikeluarkan mesin ini tidak sesuai ekspektasi, camshaft ini bisa kita cabut lagi. Kita tukar dengan camshaft yang lain. Kalau dapat liftnya cukup 6 atau 6,5 lah. Pergeseran buka tutup klep ini lebih diprioritaskan untuk in-close supaya kompresi dinamis menjadi naik. Ini dikarenakan kompresi statisnya rendah. Standar Mio itu 8,8/1. Kalau ini udah 9,3/1. Jadi apabila in-close-nya terlambat menutup, dikhawatirkan kompresi dinamisnya menjadi rendah. Jadi ini untuk menaikkan. Makanya in-close-nya ini dibuat lebih cepat menutup. Komponen pendukung mesin sudah saya pasang. Untuk ais tidak saya fungsikan lagi. Saya matikan. Ini contohnya udah saya matikan. Untuk sementara, untuk pengetesan hidup, CVT cukup bagian depan aja dipasang untuk meminimalisir bunyi kebisingan. Jadi yang kita cek bagian kru as, piston supaya lebih jelas terdengarnya. Di bagian pengapian saya geser menjadi 9 derajat. Standarnya 5 derajat sebelum titik mati atas. Karburator, jarum, dan holdernya nggak asli, vakum juga nggak asli. Kalau main jet dan pilot jet standar. Kompresi statis 9,3. Jadi kompresi statis dan camshaft durasinya sebenarnya nggak cocok untuk harian. Bisa mengakibatkan kompresi dinamisnya menjadi turun. Jadi kita coba dulu, mudah-mudahan tenaga sesuai dengan ekspektasi, terutama untuk torsi. Karena motor ini untuk bawa beban dan tanjakan ekstrim. Kalau nggak cocok, camshaft kita cabut, kita tukar dengan durasi yang lebih rendah. Kalau untuk yang asli, camshaftnya nggak bisa dipasang lagi, dikarenakan bagian rocker armnya sudah memakai RAA. Oke, kita tes. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah mesin kita panaskan 5 kali, kita cek kompresi dinamis. Warna busi mantap, coklat. Kata orang bengkel ini karburatornya udah rusak, saya perbaiki, disetting ulang, alhamdulillah karburatornya baik kembali. Nggak jadi melayang duit 1 juta. Kita ukur kompresi dinamis, mudah-mudahan angkanya sampai 120 lebih, kalau dapat 140. ...131 PSI. Alhamdulillah, lebih dari 120. Ini berhubungan dengan kompresi dinamis. Clap in menutup
43 derajat sesudah titik mati bawah. Jadi camshaftnya nggak cocok. Untuk sementara camshaft ini tetap dipakai. Akhirnya nyampe juga. Oke, besok saya ukur berapa sisa minyak yang ada di tank. Terlebih dahulu kita cek hasil pembakaran. Dari sini dapat terlihat boros atau tidaknya. Mudah-mudahan standar stekiometrinya tepat, minimal warnanya coklat. Yap, mantap. Ujungnya putih, bagian dalam merah bata atau coklat lah. Mantap. Sekarang kita ukur sisa minyak yang ada dalam tank. Sebelum berangkat, minyak 1,5 liter. Ini sisa 1,5 liter lebih sedikit. Jadi jarak tempuh 35 kilo. Ini jelas irit. Kalau kecepatan 60, ini pasti bisa 45 kilo 1 liter. Ini dikarenakan motor digeber top speednya dari feeling saya lebih kurang 100. Ya sayangnya dari gigi speedo nggak kelihatan karena putus. Irit.